Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa samratuhul ilm. Para alim, ulama, asatid, murabbi, mubalek, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah yang muga-muga dipun paringi sehat. Amin. Sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Amin. Bapak Ibu, alhamdulillah pula kita pagi ini mengawali aktivitas kegiatan kita dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti tausiah. Tidak ada satu aktivitas manusia ketika bangun pagi dalam kondisi sehat, dalam keadaan iman, dan tidak ada niatan perbuatan jelek. Maka ketika itu kita memiliki dunia seisinya jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan pagi ini. Bapak Ibu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu ada ayat, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna fiha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ayat ini menceritakan bahwa dulu saya mencari penafsiran ayat ini, dulunya itu dulu kapan? Apakah sebelum Allah menciptakan dunia dan seterusnya? Nah, inna aradna, kalau dari sisi bahasa ini menggunakan fi'il madhi, masa lampau. Allah telah atau pernah memberikan amanah kepada langit, lalu kepada bumi, dan kepada gunung. Langit, bumi, gunung. Ini yang kemudian dimaknai alam semesta. Karena ya namanya alam ini ya, kalau tidak ada langit ya tidak mungkin, tidak ada gunung ya tidak bisa, tidak ada bumi ya tidak bisa. Kalau kita kembali ke ilmu balaghah, ini namanya menyebut sebagian, tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Itlaqil juz wa iradatil kul, namanya majaz mursal. Artinya apa? Bahwa Allah dulu telah menawarkan kepada alam semesta ini untuk mengelolanya. Fa'abaina wa asfaqna, tetapi mereka enggan dan menolaknya. Ayyahmilnaha, untuk mengemban amanah itu tidak mau. Wa hamalahal insan, tetapi manusia sanggup memikulnya. Lalu Allah menyebut dengan kalimat innahu kana zaluman jahula. Wong diberikan titipan ini kepada gunung, langit, bumi, mereka menolak. Lah kok menungso gelem?
Lalu Allah memberikan label kepada manusia, innahu kana doluman jahula. Bapak Ibu, doluman itu berasal dari kata ad-dulmu. Orang yang dolim namanya dolimun. Satu orang. Kalau dolim, orang yang berbuat aniaya, berbuat kerusakan, tetapi masih dalam sebatas kewajaran. Artinya begini, misalkan contoh ada orang membunuh, begitu dibunuh mati ya sudah, ini jenenge dolim. Tapi ada orang yang membunuh, sudah terbunuh, bahkan sudah mati, dia perkosa, kemudian dia mutilasi, kemudian dia bakar. Ini namanya doluman, nemen dolimnya. Jarene wong Jawa, nemen kane ngoyone oleh dolim. Yang kedua, jahulan. Dari sisi bahasa, jahulan itu berasal dari kata al-jahlu, maknanya bodoh. Orang zaman Nabi, bangsa Arab disebut jahiliyah, bodoh dengan kebenaran. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kata jahulan, itu nemen bodoh nih. Wis gena-gena gunung ndak mau, langit menolak, bumi juga enggan. Kok awake dhewe gelem? Lalu kemudian timbul pertanyaan, loh, titipan atau amanah yang pernah Allah berikan kepada gunung, langit dan bumi itu apa? Amanahnya itu loh berupa apa? Bapak Ibu, nanti kalau kita membaca beberapa kitab referensi tafsir, amanahnya ada dua. Yang pertama, amanatuddin as-samawiyati al-qadisiyah. Amanah berupa agama yang datangnya dari Allah yang suci. Yang kedua, amanatul insaniyatil ijtihadiyati, yaitu amanah yang diberikan kepada manusia yang bersifat ijtihadiyah atau yang bersifat perkembangan dunia yang diserahkan kepada manusianya. Ini amanahnya, Pak. Jadi awake dhewe niki urip ten pundi mawon, hidup dimanapun kita ini berada, maka kita selalu membawa dua beban amanah titipan dari Allah. Amanatuddin as-samawiyatil qadisiyah, sing nomor loro amanatul insaniyati al-ijtihadiyah. Bapak Ibu, amanah yang pertama, amanatuddin as-samawiyatil qadisiyah, ini ada tiga. Yang pertama adalah hakullah, sing nomor loro hakul adami. Yang ketiga hakullah wa hakul adami menjadi satu. Saya ulang, amanah yang pertama itu adalah berbentuk hakullah, hakul adami. Yang ketiga hakullah wa hakul adami menjadi satu. Bapak Ibu, ketika bicara hakullah, hubungan kita terhadap Allah, ini bisa dalam bentuk tiga hal. Yang pertama adalah ta'abudi yang bondone niku ati. Nomor loro ta'abudi bondone niku ati kali fisik. Sing nomor telu ta'abudi bondone modalnya itu hati, fisik dan harta. Dan kita tidak bisa lepas dari tiga ini. Hubungan dengan Allah jenenge hakullah, hubungan sesama manusia namanya hakul adami, dan hubungan Allah dan manusia sekaligus. Bapak Ibu, ketika kita bicara menyangkut hubungan kita terhadap Allah yang disebut ibadah atau ta'abudi, ini sudah diatur melalui sunnah dan Al-Quran.
diatur melalui perintah dari Allah berbentuk Al-Quran, perintah dari Nabi dalam bentuk hadis, dan amaliyah dari Rasulullah yang oleh Rasulullah dicontohkan. Contoh dari Rasulullah itu ada dua. Ada dalam bentuk contoh yang terus menerus beliau lakukan tanpa berhenti sampai beliau wafat. Yang kedua, contoh dari Rasulullah yang kadang-kadang beliau meninggalkan. Nah, dari sini kemudian nanti ilmu fikih bicara, Pak. Kalau contoh dari Nabi kemudian terus secara berkelanjutan sampai wafat beliau tidak pernah meninggalkan, inilah yang kemudian menjadi hukum wajib. Walaupun Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa itu wajib. Begitu pula kalau contoh dari Rasulullah sepanjang hidupnya, tapi belum pernah meninggalkan, Pak, walaupun hanya satu kali, maka ini tidak bisa dikatakan wajib. Nah, ini namanya analisis ilmu fikih. Kadang-kadang orang tidak paham, Pak, bahwa awake dhewe iku mesti kudu nyontoh. Lho ket biyen kudu nyontoh Rasul, Pak. Tapi contoh Rasulullah itu harus kita jeli menggunakan dasar dan ilmu. Enggak bisa kemudian kita tarik langsung, kita telan mentah-mentah. Enggak bisa, nanti gak karu-karuan, Pak. Begitu juga tentang sabdanya beliau. Kalau kita cuma mengambil satu kemudian tidak membandingkan dengan yang lain, juga enggak karu-karuan. Makanya sabda Nabi itu kadang-kadang terlihat seperti bertentangan, kadang-kadang seperti kontradiksi. Nah, ini nanti menggunakan ilmu. Salah satu bentuk ilmu yang dia pakai, yang kita harus telusuri adalah dengan ilmu yang disebut ilmu usulul fikih. Bapak Ibu, ketika kita bicara dengan hakullah sudah diatur, maka kemudian apa yang sudah berhubungan dengan Allah secara langsung, wajib, fardu, maka ini yang kemudian disebut ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Dan ini nggak bisa diotak-atik, Pak. Seperti kita sholat. Sholat itu ke zaman Rasulullah. Sholatnya ya kayak begini. Rasulullah memberikan contoh, sahabat melihat, sahabat melakukan, kemudian dicontoh tabi'in, tabi'in melihat, dicontoh lagi tabi'ut sampai sekarang. Ini yang bersifat ta'abudi yang namanya hakullah. Yang kedua ada hakul adami, yaitu hubungan kita dalam beribadah. Dan itu menyangkut hubungan sesama manusia. Dalam bahasa Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mboten enten, Pak, tenggene Quran itu yang berbunyi wa ma arsalnaka rahmatan lil mukminin, ndak ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, nggih mboten enten. Ya mek situ. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, ana sing wa ma arsalnaka illa kafatan. Sama akhirnya lil alamin. Bukan hanya sekedar manusia, Pak. Ketika seorang muslim itu benar-benar menjadi muslim sejatine wong muslim itu dia membawa rahmat terhadap alam semesta. Betapa indahnya gambaran Al-Quran ini kalau betul-betul diwujudkan dalam situasi hidup dimanapun. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau pernah menggambarkan wong Islam sing rahmatan lil alamin itu yang kaya apa. Beliau memberikan contoh bagaikan burung, Pak. Burung itu ketika hinggap di genteng-genteng rumah manusia, ndak akan ngerotolno gentenge omah. Ketika burung ini hinggap di daun-daun pepohonan, ia tidak akan merusakkan daun dan pepohonan yang ia hinggapi. Ketika burung ini kemudian hinggap di sebuah jalan, di tempat dimanapun, ia tidak pernah merusak. Itu kata beliau gambaran orang muslim yang rahmatan lil alamin. Ya, fenomena yang kita lihat ini Masya Allah, Pak. Beberapa bulan terakhir ini saya itu
terenyuh melihat tawuran di Sidoarjo 1 bulan yang lalu jam 3 malam di sebelahnya rel kereta itu. Tawuran Pak, mati-mati. Dan itu dikupeng, dikongkon gelut. Jajal ilmu nih. Karena dari 2 perguruan meninggal 1. Masih muda umur 18 tahun. Tidak lama lagi kemarin itu di Sawapulu, Pegirian. Tawuran antar geng, mati-mati. Tanggal 4 kemarin di Lampung, mati-mati Pak. Nyawa hampir tidak ada harganya. Itulah, ini Indonesia Pak, belum lagi di negara-negara lain. Makanya ketika syariat Islam itu diterapkan, maka pasti Pak, hidup ini secara hubungan sosial manusia akan mengurangi secara drastis kejahatan. Bapak Ibu kalau panjenengan pernah haji atau umroh, biasanya dijak main-main nanggone Jeddah. Di situ ada satu masjid besar ya, kira-kira sepertiga dikurangi dari masjid ini, besar Pak. Jenenge Masjid Qissos. Jadi Masjid Qissos itu berseberangan dengan kalau di sini pengadilan negeri. Jadi ada itu jalan, ini masjid, depannya itu pengadilan negeri. Kalau itu dalam proses hukuman dijatuhkan Pak, maka eksekusinya itu hari Jumat. Di mana? Di masjid. Jadi masjid itu di tengahnya itu ada satu lokasi untuk eksekusi hukuman itu. Nah, apa yang terjadi Pak di sana? Ketika itu terjadi proses hukuman eksekusi, polisi sudah jaga di depan jalan. Kemudian setiap kendaraan yang lewat, dia stop. Dia stop untuk apa, Pak? Dia stop untuk dipersilahkan untuk menyaksikan eksekusi. Begitu eksekusi itu terjadi dijalankan Pak, mereka tepuk tangan. Tepuk tangannya apa? Mereka bangga bahwa syariat hukuman dijalankan. Dan itu dilakukan secara terbuka. Itulah baru syariat. Kalau di negeri ini kan enggak, hukuman mati saja masih menjadi apa? Menjadi polemik. Dan prosesnya iki awake dhewe ya gak tau ro. Kita tidak boleh menuduh Pak, paling-paling ya kali. Ya enggak boleh ya. Karena ini negara, setiap negara mempunyai aturan sendiri-sendiri. Dan kita itu harus hargai, Pak. Nah, ini. Kemudian ketika bicara hakul adami, itu hanya satu, hal-hal yang menyangkut kita hubungan dengan manusia. Dan Allah sama sekali tidak terlibat. Loh Pak, jadi semuanya itu dibuat oleh Allah. Iya, tetapi ada hal-hal tertentu yang Allah memang tidak melibatkan manusia. Ada hal-hal tertentu yang Allah melibatkan manusia. Contoh Pak, ngene Quran, iku nek Gusti Allah menggunakan kalimat inna, nahnu, itu sudah bisa dipastikan bahwa proses ini Allah melibatkan manusia. Seperti pada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami sendiri yang akan menjaganya. Di situ surat Al-Fajr ini Allah menggunakan kata inna, kami. Jadi Gusti Allah itu satu, kok Allah menggunakan menyebut dirinya kami, berarti kan banyak. Nah, di sini modalnya harus ilmu. Ketika Allah menyebut dengan kata kami, minimal ada dua fungsi. Yang pertama, menunjukkan sifat takaburnya Allah, kesombongan Allah, karena yang boleh sombong hanya Allah. Nomor loro, berarti Allah melibatkan makhluknya. Makanya bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Setidaknya ada tiga. Yang pertama, dihafal oleh manusia.
yang kedua ditaruh di Lauhul Mahfuz, yang ketiga ditulis dalam bentuk mushaf. Sing nomor 3, yang pertama hakullah, nomor loro hakul adami, hubungan sesama manusia yang Allah tidak terlibat. Utang piutang, jual beli, koperasi, kredit, urusan menungso Pak. Dan ini kalau tidak tuntas di dunia, di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Masih ingat kalimatnya Ustadz Kiai Haji Soleh Drehem? Kalau ada orang itu satu upo itu bahasa Indonesianya apa ya? Satu upo itu haram masuk ke dalam perut, itu berapa besar dosanya? Apalagi kalau mereka itu miliaran. Saya masih ingat kalimatnya mantan wakil gubernur itu sebelum Bu Khofifah, Gus Ipul. Gus Ipul itu pernah bilang, ya waktu ceramah itu bilang gini, jadi pejabat itu pokoknya wis pensiun, gak ono urusan sampai KPK, itu wis api. Sekarang berapa Pak pejabat? Wis urip wis tuwek, urusan karo KPK, wis tuwek urip nang gone penjara. Awake dhewe Pak subuh-subuh sudah ke masjid sholat subuh ngrungokno pengajian. Habis ini mungkin makan soto, gulai kambing, ya kambing gulai gratis, gak duwe duit karek ngopi, ambek nyangkruk, sing rokok ambek rokok, enak napa mboten sampean Pak? Oh enak Pak, ya Allah. Mereka gak iso turu, harus berurusan dengan KPK. Inilah kita harus syukuri. Sing nomor 3 hakullah wa hakul adam menjadi satu. Nah, contohnya merampok, mencuri, membunuh, mencuri, korupsi. Nah, korupsi ini bahasa Jawa ini nopo? Bahasa Jawa ini korupsi. Dan nyolong. Nyolong itu wong sing nyolong jenenge napa? Maling. Jadi koruptor itu bahasa Inggris ini maling. Bahasa halusnya bajingan. Nek awake dhewe ya bajingan, Pak. Bar ngaji mangan. Gak apa-apa. Nggih. Jadi bahasa-bahasa sing diperalus. Asline ya maling. Bahasa kasare jare wong kenjeran apa wae? Bajingan. Nek awake dhewe ndak masih bajingan, api apa bar ngaji mangan. Soto. Enten soto nih ya. Alhamdulillah nek kawana yang warga Pak. Ketika ini urusan manusia dengan Allah menjadi satu, mencuri, merampok, membunuh, memperkosa, Bapak Ibu, ketika ini walaupun si pelaku kurbannya mengampuni, karena ini menyangkut hakullah wa hakul adami, maka hukum akan terus berjalan. Gak iso, wis gak apa-apa wis, hartaku sing dicolong tak ikhlasno. Ndak bisa, pengampunan oke. Tapi hukum harus diproses karena ini menyangkut hakullah wa hakul adami. Ini bedanya. Jadi walaupun begitu Bang, ini pentingnya hukum ditegakkan. Makanya ketika sebuah negara, ketika hukum tidak lagi ditegakkan Pak, mesti rusak. Negara Somalia Pak, hampir hancur sekarang. Hancur, cur sudah. Somalia, Masya Allah. Tapi ya tidak tahu, muka-muka negara kita ini akan menjadi lebih baik siapapun presidennya. Kita jangan kampret sama cebong Pak. Wong sing ndukur wis rukun awake dhewe Indonesia kampret sampai cebong isih tukaran. Kita doakan rakyat yang baik, rakyat yang mau mendoakan pemimpinnya. Pemimpin yang baik, pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan. Kalau pemimpin sudah bisa mementingkan kepentingan rakyat, hakullahnya jalan, hakul adaminya jalan, hakullah wa hakul adaminya dijalankan, mesti akan terbentuk sebuah masyarakat, komunitas, negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iki diterapno. Kalau panjenengan tanya apa ormas Islam iki yo gak ngerti. Yo ngerti kabeh, Pak. Kita ini yo ngerti. Apa presiden kita gak ngerti? Ngerti. Lah kenapa ini kok kemudian carut marut? Di sini adalah sesuatu yang kompleks, mulai ekonomi, budaya, politik, sosial, pertahanan, militer, ini sudah kompleks. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim, kita merujuk kepada hadis Rasulullah, Pak? Apa? Ketika kita melihat kemungkaran, nah, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Ketika kita melihat kemungkaran, rubah dengan kekuasaan. Dan ini dicontohkan konkret dengan ketika Bu Risma menjadi wali kota. Bu Risma ketika menjadi wali kota, Pak, didatangi beberapa kiai, beberapa ulama Kak Surabaya, minta agar semua prostitusi di Surabaya tutup. Beliau kemudian koordinasi dengan gubernur waktu itu, kemudian bertekad Bu Risma itu wis pamitan mati ambek keluargane. Nah, inilah pentingnya bahwa man ro'a minkum mungkaron dibubarkan dengan kekuasaan. Duduk dengan sweeping, Pak. Kalau dengan sweeping tidak benar itu. Ya, karena dulu ada itu ormas Islam, begitu Ramadan warung-warung yang buka siang hari di sweeping. Itu keliru itu. Bukan. Yang kedua, fa illam yastati, kalau tidak mampu, fabi lisani. Nek gak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan dilingno bro. Dengan lisan pun tidak mampu. Makanya ada satu hadis bahwa nasihat terbaik itu adalah nasihat kepada seorang pemimpin sing dolim. Karena presidennya misalkan presidennya dolim, kita datangi dengan baik-baik. Tidak perlu kemudian demo merusak, itu bukan jalan yang benar. Kalau demo silakan ke DPR, bukan ke media sosial. Sing nomor 3, fa illam yasati fa bi qalbi wa huwa ad'aful iman. Kalau bisa dengan kekuasaan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak mampu juga dengan hati. Doa. Walaupun sampai awal dewe mati doa kita tidak dikabulkan, maka Allah yang akan mengatur semuanya. Saya ingat kisah cerita bapak saya, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Itu pernah bersumpah. Sing cerita bapak kula. Mbah Hasyim ku mbiyen tahu sumpah, karena bapak saya satu generasi sama beliau dan rumahnya dekat. Aku gak katene mandek poso nek Indonesia gurung merdeka. Gitu ya, Pak. Awake dhewe poso ya gak tahu, bantu negara kadang-kadang ya gak. Salat sembang subuh kadang-kadang. Ya, kembali kepada diri kita sendiri. Katanya Ustadz yang di Bandung itu siapa itu? Agim, mulailah dari sekarang, mulailah dari yang kecil, kalau tidak bisa yang besar, mulailah dari diri sendiri. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita solih-solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberi jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Antara kita, keluarga kita yang belum punya pekerjaan,
Allah segera memberikan pekerjaan Amin. sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Amin. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Amin. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Medina di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga aktivitas kita pagi ini menjadi sarana mudah untuk bisa berjumpa dengan Allah kelak di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.